از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Lafaz Al-Masih, di mana dalam program ini kita akan membahas berkenaan dengan sabda-sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud, yang terkompilasikan dalam sebuah kitab bernama Kitab Malfuzat. Dan dalam episode kali ini kita sudah didampingi oleh narasumber kita, yakni Bapak Maulana Dili Sadili Fadul Ahmad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bersama saya Usama Ibnu Hasan. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas suatu masalah berkenaan dengan nafs. Apa itu nafs? Ada berapa macam nafsu yang terdapat dalam diri manusia, bagaimana kita mengelola anugerah ini, ya, dan lain sebagainya. Langsung saja kita berbincang dengan beliau. Nah, Pak, bagaimana pandangan atau penjelasan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, berkenaan dengan nafs ini, Pak? Ya, baik, saya mencoba untuk menjelaskan apa yang saya mutola'ah dari Kitab Malfuzat, di mana beliau bersabda, di dalam diri manusia itu ada 3 nafs, dan itu yang mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupannya. Yang pertama nafs amarah, yang kedua nafs lawamah, dan yang ketiga ada nafs mutmainnah. Bahkan beliau katakan ada satu lagi nafsnya, namanya nafs azkiyah, tapi saya tidak akan membahas itu, kata beliau. Karena itu masa di mana manusia pas kanak-kanak. Yang beliau kupas tuntas itu mengenai 3 nafs itu. Yang pertama nafs amarah, yang kedua nafs lawamah, dan yang ketiga nafs mutmainnah. Seperti itu. Baik. Nah, dari penjelasan tadi, nafs amarah, nafs lawamah, nafs mutmainnah, itu apa perbedaan ketiga nafs tersebut, Pak? Iya. Beliau bersabda, nafs amarah itu di mana keadaan manusia yang boleh beliau katakan sebagai keadaan tabi'i. Jadi ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, tabi'inya, aslinya itu adalah amarah. Kalau bahasa Rasulullah SAW itu, al-insanu hayawanun natik. Jadi manusia itu ketika dilahirkan menyerupai hewan. Persis seperti hewan, kelebihannya hanya bisa ngomong. Jadi kalau manusia hanya ngomong doang, artinya seperti binatang. Contohnya burung beo gitu ya. Nah, Masih Maud menjelaskan nafs amarah itu, atau nafs di mana manusia dalam keadaan tabi'i, aslinya. Di mana ketika dia dalam kondisi itu, yang dia sebagai, diibaratkan oleh beliau sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba yang menghamba terhadap jiwanya, terhadap, dibahas oleh beliau itu setan, togut bahkan. Jadi apa yang dimaui oleh jiwanya, itu yang dia laksanakan. Misalnya dia ingin melakukan sebuah kejahatan, dia jalan sesuai dengan kemauannya. Nah, maka di taraf seperti itu, beliau katakan manusia dalam keadaan asli, dalam keadaan tabi'inya. Jadi dalam keadaan itulah manusia belum pantas disebut sebagai manusia. Kalau di bahasa Al-Quran kan, hal ataka al insan minad dahri lam yakun madhkur, bahwa suatu saat manusia itu belum pantas disebut sebagai manusia, karena memang tadi jiwanya masih jiwa amarah. Jadi menghamba terhadap keinginan apa yang menjadi keinginannya. Jadi segala sesuatu itu dianggapnya baik aja. Iya. Pikirannya Jadi dia belum punya pertimbangan bahwa di saat itu dia apa yang mau dia laksanakan. Iya. Dia mau nyuri, tinggal ambil. Apa dia saja. mau berbuat apa, Iya. Jadi tidak bisa membedakan mana baik, mana benar gitu. Belum. Ya. Nah, kalau nafs lawamah itu. Nah, yang lawamah tingkat yang kedua itu dikatakan oleh Masih Maud dalam keadaan akhlaki. Jadi artinya begini, seperti seorang anak yang baru belajar berjalan, inginnya berlari,
tapi tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk berlari. Jadi selalu jatuh. Tapi dia bangkit lagi, jatuh lagi dan bangkit lagi dan berlari lagi. Nah, kondisi manusia dalam keadaan peningkatan yang kedua, disitulah wama itu. Artinya apa? Dia sudah punya pertimbangan. Bisa bedakan mana bahwa baik, ya buruk, ini ya. baik, ini jelek, tapi tidak mampu gitu. Jadi selalu jatuh terhadap amarahnya. Tapi ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk bangkit, untuk berlari, untuk meninggalkan apa yang dianggap oleh dia buruk. Tapi belum ada kemampuan. Maka tingkatan ini oleh beliau disebut tingkatan akhlaki. Jadi sudah punya pertimbangan bahwa ini tidak boleh, ini jahat, ini buruk, ini yang baik. Cuman dalam keadaan ini dia belum punya kemampuan yang maksimal untuk berbuat. Gitu. Istilahnya masih seperti dalam keadaan perang batin. Labil gitu, masih labil. Ya, masih labil seperti itu, Pak. Kadang dia mau melakukan suatu kejahatan tapi dia pikir kayaknya ini salah kayaknya. Seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian yang lawamah itu seperti apa, Pak? Yang mutmainah. Nah, mutmainah itu kalau bahasa Hadrat Imam Mahdi As-Salam, di mana manusia telah selesai melakukan pertempurannya dengan jiwa yang amarahnya tadi. Jadi dia sudah menjadi pemenang, di mana dia sudah sampai pada tingkatan nyaman, senyaman-nyamannya dalam beriman dan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahasan oleh beliau itu, kondisi orang yang sudah sampai pada nafs mutmainah itu, dia punya mata, tapi buta. Artinya potensi dosa dari matanya hilang sama sekali. Dia punya telinga, tapi dia tuli. Sama sekali tidak bisa mendengar hal-hal yang memang potensi dosa dari telinga pun hilang. Dia punya hati, tapi tadi fungsi hatinya hilang. Selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diibarat oleh beliau itu seorang yang sudah mati, total mati, dia bergerak atas perintah siapa yang menggerakkannya, yaitu Tuhan. Jadi ketika orang sudah sampai pada titik mutmainah ini, dia melangkahkan kakinya, dia mengucapkan kata-kata, dia bertingkah laku, beraktivitas seluruhnya itu berdasarkan apa yang menjadi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafs pada taraf ini taraf nafs yang sudah sempurna, apa ya? Ya, itulah yang dikatakan keimanan yang hakiki, yang sesungguhnya gitu. Ketika nafsu dikelola sedemikian rupa untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu derajat manusia berada pada taraf tertingginya, bahkan mungkin lebih tinggi dari malaikat, Pak ya, dengan ketika manusia sudah mencapai taraf nafs mutmainah. Kalau malaikat kan bekerja atas perintah Tuhan. Betul. Nah, kalau ibaratnya kalau diibaratkan seperti robot. Kalau robot itu kan tergantung remote-nya, siapa yang pegang remote, bergerak dia. Tapi kalau manusia tidak. Dia diberikan pilihan. Mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Nah, tapi jika bertumpur dalam perjuangannya mencari Tuhan, dia bisa mengalahkan hal-hal yang tadi jiwa yang mendorong kepada kejahatan. Sampai pada titik dia pemenangnya. Gitu. Iya. Ya berarti tadi di dalam Al-Quran inna nafsal amaratum bisu gitu. Ketika nafsu digunakan kepada dimanjakan, dia akan ngikutin akan lahir kejahatan terus, tapi ketika dikelola sedemikian rupa sehingga manusia bisa mencapai taraf tertinggi tersebut, itu akan sangat baik sekali. Jadi Pak, nafsu itu sebetulnya kawan atau lawan, Pak? Jadi nafs itu bisa jadi lawan, jelas, dan bisa jadi kawan. Bisa jadi kawan. Karena tadi tergantung, kalau kita tidak bisa memenangkan pertarungannya, dia jadi lawan kita. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, dia akan menjadi kawan kita untuk menuju kepada keimanan yang hakiki. Maka dibahasakan di Quran kan, ya ayat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Radiyatan, di mana Allah senang. Dikala Allah senang, dia pun senang dengan Allah SWT. Nah, kalau kita senang kepada Allah, semua orang juga bisa. Cuman masalahnya Allah senang ke kita ini yang bermasalah. Kan tidak selamanya manusia akan disenangi oleh Allah SWT. Kalau senang kepada Allah, semua orang juga pasti senang kepada Allah. Tapi apakah kita disenangi Allah atau tidak? Nah, orang yang sudah sampai di sini, sudah ada tick and give, di mana
dia datang kepada Allah dengan penuh kegembiraan, Allah menyambut dengan penuh kegembiraan. Maka di Quran kan dimaklumatkannya, qad aflahal mu'minun. Menjadi pemenang seorang beriman itu di hadapan Tuhan. Baik. Nah Pak, dalam perjalanan kita mengelola hawa nafsu ini untuk mencapai tujuan manusia diciptakan, yakni untuk beribadah kepada Tuhan, itu kadang ada saja rintangan-rintangan, godaan-godaan. Ya. Manusia kan tidak lepas dari yang namanya dosa, tidak lepas dari namanya kesalahan-kesalahan. Terutama dalam hal mengikuti hawa nafsu. Sepertinya untuk mencapai derajat nafs mutmainnah ini kayaknya minoritas kayaknya. Mayoritas manusia ini sepertinya lebih kebanyakan ya masih pada taraf amarah dan lawamah saja. Nah, pertanyaannya itu mengapa hawa nafsu itu harus dikendalikan dan apa dampak positif yang bisa kita peroleh dari menundukkan hawa nafsu itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Ketika manusia dilahirkan di dunia ini, Allah telah memberikan sebuah peragaan, dua contoh yang sempurna di dunia ini. Adam lahir, ada dua wujud manusia yang oleh Allah diilustrasikan, yang satu malaikat, yang satunya iblis. Di satu tempat yang sama. Ketika Allah Ta'ala katakan, aku akan menciptakan sujud kamu, malaikat sujud, tapi ada iblis tidak. Jadi maksudnya begini, hari ini kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Ketika para utusan Tuhan datang itu, sejatinya Allah ingin mengetahui dari kelompok manusia siapa sesungguhnya yang kelompok malaikat, siapa yang kelompok iblis. Maka oleh itu nafsunya itulah yang akan menggerakkannya dia. Yang membuat iblis tidak mau bersujud karena nafsunya mengatakan tidak mungkin lah. Dia itu siapa? Dia itu tanah, saya itu api. Masa sih api harus bersujud kepada tanah? Gitu. Jadi nafsu ini yang tidak terkendali. Artinya apa? Ketika jiwa ini memberontak dan tidak bisa terkendali, maka tergelincirlah orang ini. Seperti iblis tergelincir. Tetapi ketika jiwa ini bisa dikendalikan, maka lahirlah orang-orang seperti malaikat. Dia akan tunduk dan taat. Maka oleh itulah kenapa jiwa ini harus dikendalikan, harus terkendali, supaya kita tadi sadar bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perjalanannya banyak sekali rintangan. Salah satunya tadi, jiwa kita akan terus meronta-ronta. Datang enggak ke masjid, datang enggak ke masjid, datang enggak ke masjid. Banyak yang mempengaruhinya, kan gitu. Maka oleh karenanya, kenapa Hadrat Masya Allah bersabda, kenapa Quran harus diturunkan? Kenapa Rasulullah SAW harus dihadirkan? Karena sejatinya Quran, Rasulullah hadir di muka bumi ini untuk mengubah tiga keadaan manusia tadi. Dari amarah ke lawamah, dari lawamah ke mutmainnah. Dan sampel yang paling pertama dan utama adalah Rasulullah SAW. Artinya apa? Kenapa Nabi katakan, kalau kamu ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku. Sebenarnya sampelnya itu. Cuman tadi memang tidak banyak orang yang bisa mengikuti itu. Tidak banyak. Karena tadi kehidupan ini yang sangat luar biasa. Nah, dengan kedatangan para utusan Tuhan di muka bumi ini untuk menyadarkan dari sekian banyak manusia di muka bumi ini yang sedang menempuh jalan ini adalah kita, para pengikut Hadrat Imam Mahdi Salam. Maka tak perlu berbahagialah kalian yang sudah bernaung di bawah naungan jemaah ini, yang artinya kalian sedang dibawa oleh Allah Ta'ala ke gerbang sehingga sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nah Pak, dikatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang terbesar. Itu kenapa bisa dikatakan bahkan lebih tinggi daripada jihad Al-Quran ini Pak? Jihad melawan hawa nafsu ini. Karena apa? Karena kadang-kadang orang bisa berkelahi dan bisa menang dalam perkelahiannya. Tapi ketika menundukkan kemauan dirinya, mereka kadang-kadang nggak bisa. Salah satu contoh lagi nih. Ketika dia dihina orang, dia bisa bangkit dan melawan. Kenapa? Kelihatan keukurah kekuatannya. Tapi ketika tengah malam, disuruh bangun oleh Allah Ta'ala, fatahajat bihi, kita kalah. Rasa ngantuk saja kita kalah.
ternyata memang jiwa ini dahsyat kekuatannya ketika tadi tidak dikendalikan. Oleh karena itu oleh Nabi disabdakan jihad yang paling besar itu melawan nafsu kita, melawan nafs kita, melawan dorongan kemauan kita untuk melaksanakan apa saja yang menjadi kemauan kita. Itu yang paling berat. Makanya Nabi katakan jihad yang paling besar. Karena di dalam diri, di dalam itunya, adanya di dalam bukan dari luar. Ya mau di luar kan mudah kan keukur gitu. Tapi kalau dari dalam itu setengah mati. Kadang kita sendiri tidak sadar gitu melakukan suatu keburukan gitu Pak ya. Nah Pak, ketika kita berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita itu dihadapkan kepada 10 butir syarat baiat yang sekuat tenaga kita harus seoptimal mungkin melaksanakan ke 10-10-nya. Nah, apakah dengan mengamalkan ke 10 syarat baiat itu dapat mengantarkan kita kepada nafs mutmainnah itu tadi Pak? Iya, itu sangat dipastikan. Karena Hadrat Masih SAW bersabda begini, aku datang di muka bumi ini dengan satu niatan dan satu tujuan utamanya, untuk penghidupan kembali agama, menegakkan kembali syariah. Nah, di mana agama ini, kenapa ditegakkan? Karena tumbang. Sekarang orang banyak beragama, tapi banyak sekali orang yang tidak melaksanakan aturan-aturan agama. Nah, Hadrat Masih SAW mendirikan jemaat ini dengan 10 pondasi utama. The Ten Commandment, kalau bahasa Nabi Musa SAW. Dan 10 ajaran yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Ahmadi. Dan kalau ini betul-betul sempurna dilaksanakan, dia akan menjelma menjadi orang-orang yang sampai pada derajat mutmainnah. Makanya kan Masih Maud sendiri mengatakan ada 3 cara Allah memperbaikinya. Ketiga keadaan ini. Yang pertama, menegakkan akhlak bagi orang-orang yang di tingkatan amarah. Artinya begini, ketika orang-orang di amarah ini, kelakuannya persis seperti binatang. Makan bangkai, makan yang bukan haknya, berbuat semaunya. Jadi diarahkan, ditegakkan sekuat tenaga. Maka dibawa mereka ke tingkatan yang berakhlak. Jadi ada aturan. Tapi masih rendah, disebutnya akhlak razilah. Masih rendah gitu, belum tingkatan taraf yang sempurna, belum. Masih dikatakan kamu jangan ngomong seperti ini, kalau kamu ini seperti ini, diarahkan dengan sedemikian rupa. Seperti anak-anak yang baru belajar bicara atau belajar berjalan, seperti itu. Nah, baru setelah tingkatan yang terakhir, mereka sudah mengenal hal-hal yang baik, maka Allah Ta'ala memperkenalkan kepada akhlak yang fadilah, akhlak yang paling tinggi. Di situ Allah Ta'ala akan berikan sebuah reward di mana manusia akan mampu berjumpa dengan Tuhannya. Nah, tingkatan itu, maka 10 syarat baiat itu, kenapa yang pertama itu syirik? Karena syirik itulah dosa yang tidak terampuni. Jadi bahasa hadis itu, Allah cemburu terhadap kemusyrikan itu, seperti kalau diilustrasikan, melebihi cemburunya seorang suami yang menyaksikan seorang istrinya berselingkuh di depan matanya. Kecemburuan Allah terhadap orang yang syirik itu, orang musyrik kepada Tuhan itu lebih dahsyat daripada kecemburuan seorang suami yang menyaksikan istrinya berselingkuh di depan matanya. Kenapa seperti itu? Bagaimana tidak? Dia hidup di buminya Allah. Dia hidup dengan ruhnya Allah. Dia hidup dengan rezekinya Allah. Dia hidup dengan fasilitas yang Allah berikan. Tapi dia menyembah wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syirik itu pondasi utama. Setiap nabi datang selalu itu menegakkan ketauhidan. Jadi syirik harus hilang. Nah, bagi orang Ahmadi, langkah pertama menuju suruk terakhirnya, jadi menjadi seorang yang jiwanya mutmainnah itu, maka harus hilang syiriknya. Ya sekarang mau gini kan, kita kadang terganggu reputasi aja, goyang, heboh, dewa pengacara, kan gitu. Kalau kita sadari, kita siapa sih? Terus kenapa kita yang marah? Kalau saya punya peci ini, kata Pak Usama, jelek amat pecinya, yang marah kan saya yang punya. Pecinya tidak pernah marah kan? Artinya kalau manusia dihina orang terus dia marah kan, itu jadi aneh gitu. Kalau dia sadar bahwasanya dia ciptaan Tuhan, yang harus marah itu Tuhan yang menciptakannya. Kita tidak perlu ikut marah gitu. Nah, ketika ikut marah, artinya berserikat kepada Tuhannya. Berarti kita merasa jiwa ini milik kita, merasa eksistensi ini punya kita. Nah, itulah makanya
Kenapa di surat baiat yang pertama itu harus menghilangkan syirik? Ini pondasi yang paling dasar sekali untuk mencapai tadi pertanyaannya, apakah dengan 10 surat baiat ini kita mencapai? Jelas. Satu-satunya sarana yang akan bisa mencapai manusia kepada gerbang keadaan ketiga itu, maka 10 surat baiat ini harus bahkan wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, bagi kita warga jemaat ya sudah berbaiat kepada jangan lupa ini sama perjanjian kita dengan Hadrat Masih Maud. Ini juga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, ada istilah banyak jalan menuju Roma gitu, Pak ya. Apabila kita lihat nafsu mutmainnah ini memiliki derajat yang sangat tinggi. Apakah seseorang yang tidak mengimani Hadrat Masih Maud alaihi wassalatu wassalam bisa mencapai derajat ini? Misalkan kan tadi ada banyak jalan menuju Roma, tujuannya satu istilahnya. Ada orang-orang yang mengatakan tujuannya itu satu, cuman kan macam-macam caranya gitu kan. Seperti 1 tambah 3 sama dengan 4, 2 tambah 2 sama dengan, hasilnya sama-sama juga. Nah, begitu juga dengan mencapai derajat nafs mutmainnah ini. Apakah dengan tidak mengimani Hadrat Masih Maud alaihi wassalam, seseorang bisa memperoleh derajat seperti itu? Iya. Jadi begini, Masih Maud SAW bersabda, bagaimana bisa orang sampai kepada gerbang kesejahteraan iman di hadapan Tuhan kalau ada sesuatu yang dalam imannya cacat. Ya. Jadi begini, bagaimana bisa orang mencapai derajat ini? Dari langkah pertama dia sudah salah. Langkah pertama sudah salah. Ya, artinya begini, Rasulullah SAW itu bersabda, nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi dan kewajiban kita beriman kepadanya. Ya. Nah, ketika kita menghindar dari keimanan kepada Imam SAW, artinya apa? Ada sebuah penolakan. Ya. Bagaimana Allah akan irji ila rabbiki, rabbiyatan mardiyatan. Ya. Kalau utusannya yang sangat dicintainya. Bahkan bahasa hadis kursi mengatakan, laula kalama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan cipta langit dan bumi. Garansi Muhammad bumi tercipta. Terus orang ini didustakan. Kan bagaimana ceritanya dia akan sampai kepada derajat ini, sementara dia mendustakan pemilik nafs yang hakiki ini. Siapa? Rasulullah. Pemilik nafs yang hakiki ini adalah Rasulullah SAW sebenarnya. Beliau yang pertama kali telah mencapai derajat ini. Di akhir zaman, Hadrat Imam Salam telah mencapai derajat ini. Maka setiap orang yang hari ini mau mencapai derajat keadaan yang ketiga, ke nafs mutmainnah ini, itu memutlak wajib. Hanya satu jalannya. Lewat siapa? Iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dengan iman yang kafah. Tidak dipilih-pilih, tidak ditolak-tolak. Sama lewat, kan iman ke Rasulullah kan tidak, iman ke Imam Mahdi kan tidak mengganggu keimanan kita. Oke, tidak mengganggu keimanan. Tapi masalahnya cacat. Ada 12 syarat ketika kita masuk di perguruan tinggi misalnya. Satu syaratnya tidak terpenuhi. Lolos enggak? Enggak. 10 syarat, satu yang tidak terpenuhi. 9-nya gagal semua. Padahal sempurna. Kan gitu. Jadi jangan main-main biar dikatakan kan tidak bermasalah. Yang mengatakan tidak bermasalah siapa? Justru bermasalah. Dengan tidak beriman kepada Imam Salam atas perintah Allah dan Rasulullah saja, itu kan masalah. Artinya kalian menganggap remeh pernyataan itu. Sementara pengakuan kamu iman kepada Allah dan Rasulullah, sementara apa yang Allah inginkan dari junjungannya Rasulullah tidak dilaksanakan. Nyaris tidak akan mungkin. Saya dengan penuh keyakinan, dan beliau sering mengatakan bagaimana orang akan satu-satunya nazat yang Allah turunkan di dunia ini adalah melalui satu jalan ini. Karena harus berbeat dengan saya. Karena Allah sudah menitipkan dan mengamatkan saya didatang dunia sebagai juru selamat di akhir zaman itu. Seperti itu. Jadi satu-satunya sarana hakiki untuk mencapai derajat tersebut adalah dengan mengimani Hadrat Masih Maud, dengan mengamalkan 10 syarat baiat itu tadi, Pak. Baik, Pak. Pak, luar biasa sekali, Pak, pembicaraan kita berkenaan dengan nafs kali ini. Dan dari pembahasan kita ini dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran itu menerangkan 3 macam nafs. Nafs amarah, nafs lawamah, dan nafs mutmainnah yang tadi
telah diterangkan oleh Bapak Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dan puncaknya adalah kita sebagai warga jemaat sebisa mungkin dapat melakukan islah terhadap diri kita dengan melaksanakan 10 syarat beat yang telah diperintahkan, yang telah kita ikrarkan ketika kita berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan sarana hakiki bagi perbaikan nafs itu tadi adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan 10 syarat beat, sehingga kita dapat mencapai derajat tertinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi sayangnya kita dibatasi oleh durasi, jadi kita akhiri pembahasan kita berkenaan dengan nafs pada episode kali ini. Baik, terima kasih Bapak atas perbincangan kita. Semoga ini dapat menjadikan pencerahan bagi kita, menjadikan wawasan yang baru bagi kita, dan pengetahuan bagi kita semua. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Saya Usama Ibnu Hasan bersama kru yang bertugas undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.